Chen dan kelompoknya memutuskan untuk meningkatkan kekuatan. Melalui bencana tubuh, tim-tim dari beberapa kelompok bergegas menargetkannya. Namun tetap saja, ketika Mu Chen telah berhasil melewati bencana tubuh, bahkan tim-tim yang telah melewati bencana spiritual bukan tandingannya. Wen Qingxuan yang mengamati pengepungan tercengang melihat kekuatan Mu Chen yang tidak seperti penampakan sebenarnya. Lanjut yuk ceritanya. Dua keindahan. Wen Qingxuan. Ketika nama ini berdering ke telinga Mu Chen, bahkan dia merasa hatinya tumbuh sedikit lebih dingin. Sejak dimulainya turnamen Akademi Spiritual Besar, namanya mirip dengan guntur yang menembus matanya. Itu karena tempat nomor 1 dari peringkat 16 besar turnamen telah ditempati oleh kelompok ini dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix sejak dimulai. Bahkan dengan banyak kelompok kuat lainnya melakukan yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, mereka masih tidak dapat melampaui mereka. Ingin mengklaim tempat nomor 1 dari peringkat turnamen Akademi Spiritual Besar ini, di mana para ahli sebanyak awan di langit, bukanlah tugas yang mudah untuk dicapai. Ini bahkan terutama ketika kelompok ini seluruhnya terdiri dari gadis-gadis cantik yang cantik dan tampan. Bagi mereka, kesulitan untuk menyelesaikan tugas semacam itu bahkan akan diintensifkan. Oleh karena itu, bisa terus-menerus menempati tempat nomor 1 menunjukkan bahwa kelompok Wen Qingxuan pasti memiliki kekuatan yang agak menakutkan. Siapapun yang berani meremehkan dan mengabaikan gadis-gadis yang tampak lebih cantik daripada bunga mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi. Mu Chen memusatkan pandangannya pada Wen Qingxuan. Meskipun dia terkejut dengan kekaguman penampilan dan temperamen gadis di hadapannya, dia bahkan merasa lebih waspada terhadapnya. Tidak mengenal Wen Qingxuan, dan dengan yang terakhir tiba-tiba mengetuk pintu rumah mereka, dia merasa bahwa ini bukan masalah yang baik. Kekuatan kelompok yang ada saat ini di hadapan mereka mungkin merupakan kelompok terkuat yang pernah mereka temui sejak awal turnamen. Jika mereka benar-benar memulai pertarungan, bahkan Mu Chen, yang baru saja menerobos, tidak akan berani menjamin diri mereka kemenangan melawan kelompok ini. Jadi itu Kapten Wen Qingxuan, aku sudah tak sabar untuk bertemu kamu untuk waktu yang lama. Petik 2. Saat pikiran itu berputar dalam benaknya, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen saat ia menangkupkan tangannya ke arahnya. Diam-diam berdiri di samping Mu Chen, Luoli melayangkan pandangan yang agak aneh ke arah Wen Qingxuan. Meskipun dia telah melihatnya sebelumnya, mereka tidak bisa dikatakan lebih dari sekadar keuangan. Awalnya, ketika berada di jalan spiritual, pikiran Luoli hanya ingin berurusan dengan Jisuan, yang mengakibatkan dia tidak memiliki hati dan pikiran untuk membentuk koneksi. Melihat ke arah Wen Qingxuan, yang terakhir tiba-tiba mendorong kepalanya, menyebabkan dua mata yang sama indah dan menggetarkan jiwa, namun memiliki seluruh temperamen yang berbeda, untuk saling bertukar pandang. Kedua gadis muda ini sangat luar biasa, tampak seolah-olah kecerdasan dunia telah mengembun ke dalam tubuh mereka. Mereka hanya berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, suasana yang unik mulai meluas dan menyelimuti, menyebabkan orang-orang di samping tidak dapat mengganggu pandangan mereka. Tentu, tidak ada seorang pun yang mau memecahkan tantangan anggun ini. Saat mata mereka yang indah saling berpandangan, tampak seolah-olah sesuatu yang sangat panas tampak memancar dari kedalaman mata Wen Qingxuan, menyebabkan Luoli menjadi sedikit terkejut. Mendapat perasaan aneh darinya, dia kemudian mengalihkan pandangannya. Penuh dengan niat tersenyum, Wen Qingxuan mengambil langkah ringan dan anggun ke depan, berjalan menuju Mu Chen, karena sosoknya yang memikat menyebabkan orang lain tidak bisa berhenti mengikuti setiap gerakannya dengan mata mereka. Membawa tentang aroma halus, dia mendekat ke Mu Chen dan Luoli. Saat dia melakukannya, Mu Chen akhirnya bisa melihat dengan jelas keindahan yang memikat ini. Menghadapi Wen Qingxuan, bahkan Mu Chen harus menghela nafas kekaguman terhadapnya. Hanya berdasarkan kecantikan dan tingkat keindahannya, Wen Qingxuan tidak kalah dengan Luoli, hanya karena temperamennya sama sekali berbeda dari Luoli. Luoli seperti lotus yang beristirahat dengan tenang di lembah gunung, membuat masalah dan kekhawatiran di dalam hati orang-orang secara bertahap menjadi damai setelah melihatnya. Dibandingkan dengan dia, Wen Qingxuan memiliki udara yang mulia dan sombong memancar darinya, sesuatu seperti burung phoenix yang membumbung di atas awan. Sangat sulit untuk menemukan kelembutan dan kelembutan yang dimiliki gadis-gadis biasa darinya. Menekankan sosoknya yang ramping dan anggun, baju perang emas ketat di tubuhnya memberi orang perasaan unik tentang dirinya menjadi dewi perang. Luoli, kita bertemu lagi.
Petik 2. Berdiri di depan keduanya, mata Wen Qingxuan saat ini bertumpu pada sosok Luoli. Sambil mengulurkan tangan kecilnya yang ramping dan seperti batu giok, dia berkata sambil tersenyum, "Aku belum mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi di ujung jalan spiritual. Jika bukan karena kamu menghalangi Jisuan, aku mungkin tidak bisa mendapatkan kejuaraan." Petik 2. Dengan senyum tipis, Luoli menggelengkan kepalanya saat dia mengulurkan tangannya untuk memberikan jabat tangan lembut kepada Wen Qingxuan. Dia tidak memiliki temperamen dingin dan acuh tak acuh, hanya bahwa dia suka berada di lingkungan yang tenang dan tenang. Gadis di depannya, Wen Qingxuan, bisa menjadi gadis paling luar biasa dari usia yang sama yang pernah dilihat Luoli selama beberapa tahun terakhir. Ketika gadis-gadis luar biasa seperti keduanya bertemu, kemungkinan besar akan ada dua hasil yang sangat berbeda. Yang satu akan timbul dari beberapa permusuhan, sementara yang lain adalah mereka menjadi agak emosional. Ini mirip dengan apa yang disebut, saling pengertian dan saling menghormati antara laki-laki. Petik 2. Oleh karena itu, Luoli tidak menolak Wen Qingxuan ketika dihadapkan dengan tindakan persahabatan yang terakhir. "Aku punya dendam dan keluhan dengan Jisuan. Karena Mu Chen tidak lagi di jalan spiritual saat itu sebabnya aku secara pribadi mengambil tindakan. Kamu sangat kuat, dan telah mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan mahkota rohani. Aku tidak memberikan bantuan kepada kamu," jawab Luoli dengan suara lembut. "Jika kamu mencoba untuk mengambil mahkota spiritual, maka, aku mungkin tidak akan mampu melawan kamu," jawab Wen Qingxuan dengan senyum saat matanya yang indah berkeliaran. Memilih untuk membalas, Luoli hanya membalas senyuman. Melihat dua gadis dari samping, Mu Chen tidak bisa membantu menggosok hidungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia samar-samar bisa membedakan dirinya merasa tidak perlu, lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa tatapan Wen Qingxuan dikirim ke Luoli tidak benar. Di belakangnya, Su Huang dan dua lainnya saling bertukar pandang. Di bawah selubung atmosfer yang berasal dari dua gadis itu, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Kapten Wen Qingxuan, mungkinkah kamu dan kelompok kamu tidak terburu-buru di sini untuk kami?" kata Mu Chen dengan batuk lembut. Jika itu adalah laki-laki yang berani begitu dekat dengan Luoli seperti itu, wajahnya pasti sudah terbalik dan menjadi hitam. Namun, dengan pihak lawan menjadi gadis yang begitu mempesona, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan. Hanya pada saat ini Wen Qingxuan mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Mu Chen. Sepasang matanya yang seperti bangsawan dan sombong mulai menaksirnya, memberikan apa yang tampak seperti aroma pemeriksaan. Detik berikutnya, bayangan cemoohan melengkung dari sudut bibir merahnya ketika dia berkata, "Kapten Mu Chen, aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu." Petik 2. Kesepakatan apa? Tanya Mu Chen dengan sedikit kaget. Dengan tangan yang seperti giok, sebuah plakat akademi muncul. Di tangan Wen Qingxuan. Hadir di permukaan plakat akademi adalah jumlah mendekati 8.000, jumlah poin yang dimiliki plak ini. Meskipun mereka tahu tentang ini, Su Huang dan dua lainnya masih menghirup udara dingin, sementara hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan kejutan. Setelah melelahkan diri mereka begitu lama, jumlah poin yang mereka miliki sebenarnya bahkan tidak setengah dari apa yang dimiliki Wen Qingxuan. Gadis-gadis ini terlalu menakutkan. "Kapten Mu Chen, aku akan memberikan semua poin ini kepada kamu. Selanjutnya, aku akan menjamin penerimaan kamu ke pertandingan final. Namun, syaratnya adalah kamu mengizinkan Luoli bergabung dengan grup aku. Bagaimana menurutmu?" Menggenggam plakat akademinya di tangannya, senyum muncul di sudut mulut Wen Qingxuan saat dia memberikan jawabannya. Mendengar kata-kata itu, Su Huang dan dua lainnya langsung melongo saat mereka dengan kosong menatap Wen Qingxuan. Jelas, mereka tidak mengerti arti dari apa yang dia katakan. Dia ingin menggunakan poin itu untuk ditukar dengan Luoli. Mu Chen dan Luoli juga melongo melihat kata-kata itu. Namun, kerutan dengan cepat mulai perlahan muncul di dahi Mu Chen saat ia berpikir, Wen Qingxuan ini sebenarnya bertujuan untuk Luoli. Kerutan juga muncul di dahi Luoli. Melihat ke arah Wen Qingxuan, dia berkata dengan agak tidak senang, "Kapten Wen Qingxuan, tentang apa ini?" Tidak menjawab Luoli, Wen Qingxuan terus tersenyum saat dia melihat ke arah Mu Chen. Menatap lurus ke arah Wen Qingxuan, tatapan Mu Chen berubah kusam saat dia perlahan menjawab, "Aku tidak tahu persis apa yang ingin kamu lakukan, namun, Kapten Wen Qingxuan, jangan bicara tentang hanya 8.000 poin,
bahkan jika kamu menggunakan diri kamu sendiri untuk menukar Luoli, aku akan merasa bahwa itu tidak sepadan sedikitpun. Petik 2. Meskipun dia tahu bahwa gadis di hadapannya tidak berbelas kasih atau berbudi luhur, kekuatannya berada pada tingkat yang bahkan membuatnya merasa bahaya. Namun, Mu Chen tidak bisa mengizinkannya untuk bertindak dengan berani dan sengaja di sini. Karena itu, ia tidak lagi sopan dengan jawabannya. Memalukan. Setelah mendengar jawaban Mu Chen, 4 gadis yang sama memikat dan cantik berdiri di belakang Wen Qingxuan langsung meraung dengan suara manis mereka. Adapun Su Huang dan 2 lainnya, mereka diam-diam menjulurkan ibu jari mereka. Menghadapi gadis seperti Wen Qingxuan, Mu Chen mungkin satu-satunya orang yang akan memperlakukannya seperti itu. Oh benarkah? Seringai masih tergantung di wajah Wen Qingxuan yang benar-benar indah, dengan satu-satunya perubahan adalah sedikit lompatan di sepasang mata yang seperti Phoenix. Jelas, itu juga sangat jarang baginya untuk menabrak siapapun yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Meskipun dia tidak memiliki pikiran untuk membandingkan dirinya dengan Luoli, nada yang ada dalam jawaban Mu Chen, yang terdengar seolah-olah dia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Luoli, adalah sesuatu yang dia tidak terlalu sukai. Lagi pula, selalu ada kebanggaan dan kesombongan di hati setiap gadis. Terlebih lagi, seorang gadis seperti dia, yang selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Setelah mendengar jawaban Wen Qingxuan, cahaya spiritual bersinar dari tangan keempat gadis di belakangnya, terutama dari si kembar, dengan fluktuasi unik mulai terpancar dari mereka. Wen Qingxuan bukan satu-satunya orang kuat di grup ini. Bahkan keempat anggota kelompoknya yang lain bukanlah orang-orang yang mudah diajak berurusan. Jika masing-masing dari mereka berpisah, masing-masing dari mereka akan dapat mengambil alih kelompok sendiri. Merasakan bahwa atmosfer telah berubah menjadi sesuatu yang tidak beres, Su Huang dan 2 lainnya diam-diam memutar energi spiritual mereka. Meskipun mereka tahu bahwa kelompok sebelum mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, jika diperlukan bagi mereka untuk mengambil tindakan, mereka akan mati-matian tanpa pengekangan. Dahi Luoli mulai bersatu, karena dia jelas tidak berharap bahwa situasi, yang awalnya agak ramah, akan berubah menjadi ini dalam sekejap. Namun demikian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia perlahan-lahan mempererat cengkeramannya pada Luo Gatsword saat wajahnya yang dicintai menjadi sedikit beku. Selama Wen Qingxuan dan kelompoknya mengambil tindakan, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk mengambil tindakan sendiri. Meskipun dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Wen Qingxuan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hubungannya dengan Mu Chen. Tindakan kecil Luoli yang mempererat cengkeramannya pada pedang Dewa Luo diperhatikan oleh Wen Qingxuan, yang mengarah padanya dengan lembut mengerutkan mulut merah kecilnya. Mengirim senyum manis ke arah Mu Chen, dia berkata, "Apa yang aku katakan tadi hanyalah sebuah lelucon, kamu tidak akan tersinggung karenanya, bukan?" Petik 2. Merasakan perubahan sikap dari nadanya, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tetap diam. Melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, Wen Qingxuan tertawa ringan, dengan suaranya yang semakin lembut dan membangkitkan jiwa. "Namun, aku ingat kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya. Bisakah bencana darah terkenal dari jalan spiritual memungkinkan aku untuk mengalami kemampuan yang kamu miliki yang membuat Luo Li tetap di sisimu?" Petik 2. Bang! Tepat saat suaranya yang lembut terdengar, energi spiritual yang menakutkan meletus dari tubuhnya, seperti gunung berapi. Dengan tangan yang seperti giok, tombak berwarna keemasan yang sangat indah muncul di dalamnya. Dengan deru, ujung tombak itu didorong langsung ke arah Mu Chen. Saat ini, suasana membeku. Bencana darah dan sang juara. Ledakan, energi spiritual tanpa batas meletus secara spontan dari Wen Qingxuan saat dia memegang tombak emas panjang di tangannya. Tombak ini sangat cantik, dan tampaknya terbentuk dari bulu-bulu emas. Di ujung tombak ada seekor phoenix yang menyebarkan sayapnya, dengan sayap itu membentuk ujung pisau yang tak tertandingi. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, dia hampir bisa mendengar seruan burung phoenix yang beresonansi. Meskipun mengeluarkan tombaknya, senyum tetap di wajah cantik Wen Qingxuan. Namun, atmosfer samar yang samar muncul dari matanya. Mengangkat tombaknya, dia meratakannya dan mengarahkannya tepat ke Mu Chen. Energi spiritual tanpa batas, gelisah segera menargetkan Mu Chen, dan kekuatan penekannya sangat ekstrim, sampai-sampai bahkan trio Su Huang di belakang Mu Chen pecah berkeringat dingin dan tidak dapat menggerakkan otot. Mu Chen menatap tombak emas di depannya, dan di kedalaman matanya, niat dingin melonjak.
Kapten Wen Qingxuan, jangan mendorongnya terlalu jauh. Luo Li meraung menanggapi provokasi Wen Qingxuan, menghunuskan pedang Luo God-nya. Pedang yang menakutkan aura meletus dari pedangnya. Dengan sedikit menggeser kepalanya, Wen Qingxuan memandang ke arah Mu Chen saat senyum yang ada di wajahnya muncul centil dan membangkitkan semangat, namun memiliki elemen tersembunyi dari ketidakpedulian dan kedinginan. Kapten Mu Chen, jika kamu benar-benar ingin mengambil tindakan, kelompok kami mungkin tidak terkalahkan. Karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk berdiri di level yang sama dengan kami, aku percaya kamu harus mengerti bahwa apa yang aku katakan bukanlah permintaan, tetapi ancaman. Petik 2. Menatap kembali pada Wen Qingxuan, kilat hitam mulai berkilau saat perlahan-lahan muncul di tubuhnya. Mengernyitkan dahinya, dia berkata, Kapten Wen Qingxuan, aku tahu bahwa grup kamu memang sangat kuat. Namun, aku juga harus memberitahu kamu bahwa aku tidak melihat kamu benar-benar mampu melahap. Kami, petik 2, bang, sama seperti suara Mu Chen yang secara bertahap berubah dingin terdengar, cahaya kilat hitam meletus dari tubuhnya. Saat sambaran hitam petir melengkung dan menari-nari di permukaan tubuhnya, gelombang kejut energi yang menakutkan beriak, menyebabkan tanda-tanda lengkungan dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Oh benarkah? Melihat Mu Chen, dengan seluruh tubuhnya yang dibalut cahaya hitam, Wen Qingxuan sedikit mengangkat matanya yang seperti phoenix, sambil memberikan sentakan ringan ke bibir merah kecilnya. Detik berikutnya, lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya saat sebuah getaran menggigil di tangannya yang seperti batu giok. Seperti sambaran emas petir, ruang hancur berantakan saat tombak perang emas di tangannya secara eksplosif didorong ke arah dada Mu Chen. Mengaum, raungan naga bergema saat tubuh Mu Chen muncul untuk secara instan berubah menjadi ilusi. Suara mendesing, tombak perang emas diarahkan langsung ke dada Mu Chen. Namun, itu tidak dapat menarik sedikit pun darah sebagai sosok sebelum mulai perlahan menghilang. Sisa bayangan, kecepatan yang sangat cepat. Petik 2, dengan tombaknya mendarat di udara, tidak ada perasaan kaget yang dirasakan oleh Wen Qingxuan. Dengan senyum manis dan pergeseran sosoknya yang indah, dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas melintasi cakrawala. Tombak panjang di tangannya meledak secara eksplosif, menyebabkan bayangan tombak emas untuk menembak, menuju ke tempat tertentu dengan kecepatan kilat. Bang! Angin kencang yang menakjubkan menyapu dari ruang saat sosok Mu Chen muncul dalam sekejap. Sebuah tinju dalam cahaya petir hitam menabrak keras terhadap tombak bayangan, menyebabkan petir memancar keluar saat tubuh Mu Chen dikirim mundur selusin langkah. Serangan Wen Qingxuan sangat kuat. Meskipun dia mengandalkan tubuh kedagingan tirani untuk menghalanginya, rasa sakit yang menusuk sudah mulai memancar dari tinjunya. Melihat tontonan ini, wajah Luo Li yang penuh kasih berubah menjadi sangat dingin, dengan pedang inten yang melonjak keluar saat dia bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, tepat ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba, dua kembar yang sangat imut bertepuk tangan untuk membentuk segel tangan. Detik berikutnya, sinar kecemerlangan yang muncul dalam bentuk rune ditembakkan dari tangan kecil mereka. Meningkat secara drastis seperti yang mereka lakukan, mereka berubah menjadi penjara yang bercahaya, segera menyelimuti Luo Li. Tanda misterius bersinar di dalam penjara saat mereka berfluktuasi. Tampak seperti hidup, mereka perlahan menggeliat ketika energi aneh terpancar dari mereka. Melihat ini, ekspresi dingin muncul di wajah Luo Li ketika cahaya pedang yang sangat sengit menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyapu, menghantam tepat ke penjara rune. Suara berderak langsung meledak di dalam penjara saat retakan menit mulai muncul dan meluas. Melihat perubahan ini, wajah-wajah manis si kembar sedikit berubah. Bahkan para ahli bencana energi spiritual tidak akan bisa melepaskan diri dari penjara rune mereka. Namun, keduanya tidak pernah membayangkan bahwa tanda-tanda itu runtuh akan muncul begitu cepat dalam menghadapi serangan Luo Li. Hanya pada saat ini Su Huang dan dua lainnya kembali sadar, karena perubahan terjadi pada situasi sebelum mata mereka terjadi terlalu cepat. Siapa yang mengira bahwa pertunjukan Wen Qingxuan yang sangat bersahabat beberapa saat yang lalu akan berubah menjadi konfrontasi pedang dan belati dalam waktu singkat beberapa menit. Apa yang menyebabkan mereka merasakan kejutan yang tak ada bandingannya adalah bahwa Wen Qingxuan ini benar-benar tampaknya bukan orang yang mudah bergaul. Meskipun dia elegan, cantik dan tidak sedikit lebih rendah dari Luo Li, dia benar-benar memiliki temperamen yang sama sekali berbeda, dibandingkan dengan yang terakhir. Memikirkan hal ini, ketiganya diam-diam menghela nafas dalam hati mereka,
namun dengan cepat memutar energi spiritual mereka menjadi kekuatan penuh. Setelah bertukar pandang, ketiganya segera bergegas menuju dua gadis yang tersisa dari kelompok Wen Qingxuan yang belum mengambil tindakan. Karena mereka mulai bertarung karena alasan yang tidak diketahui, mereka tidak akan berdiri di pinggir dan menyaksikan perkelahian terjadi tanpa melakukan apa-apa. Dua gadis yang tersisa dari Wen Qingxuan keduanya juga cantik dan cantik jiwa, dengan salah satu dari mereka memiliki kepala yang penuh dengan rambut emas panjang, memberikan pemandangan yang sangat mempesona. Adapun yang lain, dia tampak lemah dan sangat pendiam dan halus. Namun, Su Huang dan dua lainnya tidak berani meremehkannya sedikit pun karena penampilannya. Setelah semua, grup di depan mereka benar-benar memegang tempat pertama di peringkat. Petik 2. Melihat ketiganya mengambil sikap ofensif dan bergegas, ketakutan tidak ada dari wajah gadis berambut emas saat dia mendengus dingin. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah kapak raksasa dengan proporsi berlebihan muncul di dalam, tampaknya mengerdilkan sosoknya yang indah. Menembak keluar di saat berikutnya, angin kencang yang menakjubkan melolong ketika mereka mengikuti kapak raksasa saat itu dengan marah menebas ke arah trio. Adapun gadis yang lemah dan tampak lemah, dia mengambil payung giok hijau zamrud. Dengan guncangan, energi spiritual yang tak terhitung merajalela ditanamkan, langsung mengembun menjadi bentuk badai. Saat terbentuk, ia berubah lagi menjadi piton raksasa yang duduk di langit, meluncurkan serangan tepat ke arah trio yang masuk. Kapten Mu Chen, aku tahu bahwa kamu tidak sesederhana seperti yang terlihat. Namun, aku percaya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi aku dalam apapun yang ingin aku lakukan. Karena itu, mengapa ada kebutuhan untuk melakukan perjuangan yang tidak berguna? Jika kamu membiarkan Luoli pergi, aku dapat menjamin bahwa kelompok Akademi Spiritual Northern Heavens kamu akan memasuki pertandingan final. Petik 2. Aku sudah lama mendengar nama besar dari juara jalan spiritual, Kapten Wen Qingxuan. Karena aku memiliki kesempatan untuk bertemu kamu hari ini, tolong beritahu aku. Petik 2. Melihat gadis muda yang cantik mempesona mengenakan baju perang emas dengan tombak perang emas di tangannya, menyebabkan dia muncul seperti Dewi Perang, senyum samar muncul di wajah Mu Chen. Detik berikutnya, ekspresinya berubah sedingin es ketika cahaya petir hitam berkilau di permukaan tubuhnya. Setelah memanggil kekuatan dari fisik dewa petirnya hingga batas maksimumnya, 4 rune petir dengan cepat muncul di dadanya. Fluktuasi energi yang menakutkan mulai memancar perlahan darinya, mengguncang ruang di sekitarnya sampai titik riak mulai muncul. Setelah menembus bencana tubuh manusia, tubuh kedagingan Mu Chen jelas menjadi lebih tirani. Menatap Wen Qingxuan, dia menghentakkan kakinya, menyebabkan udara di bawah kakinya meledak terpisah. Dengan teriakan, dia muncul tepat di depan Wen Qingxuan. Mata Wen Qingxuan berbinar karena tertarik saat dia melihat ke arah Mu Chen. Menggenggam tombak perang emasnya, sosok terbungkus baju zirah tempur emasnya tampak menggairahkan dan indah. Dia jelas sedikit tertarik pada bencana darah ini yang juga terkenal di jalan spiritual seperti dirinya. Menjadi pria yang bisa membuat orang seperti Luoli jatuh cinta, dia harus memiliki kemampuan, bukan? Muncul dalam sekejap, ekspresi Mu Chen muncul sangat dingin. Memberikan pelukan ke udara di hadapannya, energi tak terduga yang mengejutkan tiba-tiba meletus darinya, bergegas menuju kubah langit. Semua orang dalam radius 100 km darinya mampu merasakannya dengan jelas. Saat energi tak menyenangkan menyelimuti wilayah itu, pilar iblis berwarna hitam bergegas menuju langit. Melihat energi tak menyenangkan yang menakjubkan yang ditimbulkan oleh penampilan pilar iblis berwarna hitam, mata cerah dan indah Wen Qingxuan sedikit menyipit. Kapten Wen Qingxuan, apakah kamu ingin mencoba menerima kepindahan dari aku? Saat aumannya yang keras bergema, tangannya dengan ganas datang bersama untuk memeluk pilar iblis raksasa. Sementara energi tak menyenangkan melonjak dan menyapu keluar seperti gelombang pasang, petir hitam dengan kilauan menyinari tubuhnya. Detik berikutnya, sambil memeluk pilar iblis, dia memberikannya gelombang amarah, melemparkan bayangannya di seluruh wilayah, sementara melolong tampaknya cincin dari energi spiritual yang ada di dunia. Saat ini, bayangan merah-merah telah menyembur sekali lagi dari mata Mu Chen. Jelas, ini adalah karena energi tak menyenangkan dari pilar iblis Meru besar, yang dikendalikan olehnya. Setelah memasuki turnamen Akademi Spiritual Besar, Mu Chen belum menggunakan pilar iblis Meru besar. Namun, dari penampilannya,
berhadapan dengan lawan yang benar-benar berbahaya seperti Wen Qingxuan, dia akhirnya memilih untuk tidak menyembunyikannya. Setelah mengambil tindakan, dia telah melepaskan langkah membunuh yang sebenarnya. Bang! Bang! Udara terus diledakkan, dengan puncak gunung di bawahnya terguncang hingga hancur berkeping-keping. Mengangkat lehernya yang ramping dan seputih salju, Wen Qingxuan memandang ke arah pilar iblis Meru besar yang masuk karena membawa energi yang tidak menyenangkan ke arahnya. Matanya yang seperti Phoenix mengerut, sementara sepotong keheranan yang sangat jarang muncul melintas di wajahnya. Mu Chen ini sebenarnya bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu dengan bidang kultivasinya dari bencana tubuh manusia. Apa yang bisa berubah jika aku menerima satu langkah darimu? Meskipun Wen Qingxuan adalah seorang gadis, kesombongan dalam dirinya lebih kuat daripada siapapun. Dia tidak akan menyerah dan mengakui kekalahan kepada siapapun. Dia seperti Phoenix yang membumbung melintasi 9 langit, selalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena kesombongan. Di alam semesta ini, sepertinya tidak ada yang bisa membiarkan gadis ini, yang muncul seperti roh langit dan bumi untuk menyerah. Dengan tawa memikat, yang juga penuh dengan keangkuhan, tangan seperti batu giok dengan erat mencengkeram tombak perang emasnya. Ketika cahaya keemasan yang luas dan tanpa batas menyapu, mereka muncul seperti membentangkan sayap burung Phoenix, menghadirkan pemandangan yang sangat spektakuler. Phoenix bayangan surgawi. Raungan yang menyenangkan terdengar saat Wen Qingxuan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, bergegas melintasi cakrawala. Ketika cahaya keemasan memancar dari seluruh tubuhnya, dia tampaknya telah berubah menjadi Phoenix emas raksasa yang tak tertandingi, mengirimkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan membanjiri seluruh wilayah. Mengepakkan sayapnya, Phoenix emas menembus langit, menghantam keras pilar iblis raksasa di detik berikutnya tanpa sedikit pun keraguan. Ledakan. Pada saat tabrakan, cuaca tampaknya telah berubah. Bencana darah dan juara terakhir dari jalan spiritual telah memulai konfrontasi yang tulus. Bekerja sama. Bang! Energi spiritual seperti tornado yang mengerikan itu secara tak terduga menyapu cakrawala, menyebabkan awan-awan di langit membelah dan hancur berkeping-keping. Saat gelombang kejut melonjak dan bergemuruh, tepukan keras guntur tampaknya bisa terdengar bergema di seluruh wilayah. Saat gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan meletus, riak-riak darinya mulai mempengaruhi medan perang di bawah ini, menyebabkan Su Huang dan dua lainnya mundur dengan sedih. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat ke arah konfrontasi yang terjadi di langit. Mereka belum pernah melihat konfrontasi seperti itu sebelumnya, bahkan dari perkelahian Mu Chen dengan para ahli bencana energi spiritual. Memang, Wen Qingxuan ini tidak sederhana sama sekali, karena sebenarnya mampu memaksa Mu Chen sedemikian rupa. Suara mendesing. Di bawah tatapan mereka yang terkejut dan ketakutan, badai energi spiritual menyapu, sementara dua sosok keluar dari dalam. Ledakan. Ketika mereka mundur kembali ke udara, setiap langkah yang mereka buat menyebabkan udara meledak terpisah, sementara kawah raksasa terbentuk di tanah di bawah mereka. Retakan memanjang dari mereka seperti sarang laba-laba, mengungkapkan kekuatan destruktif yang menakjubkan yang disebabkan oleh tabrakan serangan mereka. Sangat menginjak kakinya, menggigil mengguncang tubuh Mu Chen saat dia akhirnya menyingkirkan kekuatan menakutkan dari rebound yang menimpanya. Pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat khusyuk, sementara pilar iblis Meru besar muncul di belakang tubuhnya, memancar dengan energi mengerikan yang mencengangkan. Mengangkat kepalanya, dia memfokuskan pandangannya ke arah sosok ramping dan elegan di kejauhan. Pada saat ini, tombak perang emas masih ada di tangan Wen Qingxuan, sementara baju besi pertempuran emas membungkus sosoknya yang ramping dan indah. Setelah mengalami tabrakan langsung dari serangan mereka, dia tampaknya belum menerima cedera dari itu. Sebaliknya, niat bertarung yang sangat panas menyembur dari sepasang matanya yang indah. Kekuatan dan kekuatan Mu Chen jelas melebihi apa yang dia harapkan. Meskipun pihak lawan mendapat bantuan pilar iblis berwarna hitam itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu melawannya dengan budidaya hanya di bidang bencana tubuh manusia. Bencana darah jalan spiritual adalah gelar yang layak untukmu, kata Wen Qingxuan sambil tersenyum saat dia memiringkan tombak perang emasnya ke depan. Pengguna mahkota spiritual jalan spiritual benar-benar tangguh, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Lampu kilat hitam memancar dari tubuhnya bahkan tidak menunjukkan tanda sedikit pun akan melemah. Gadis di depan matanya, Wen Qingxuan, benar-benar memiliki kualifikasi untuk membuatnya memperlakukannya dengan hati-hati.
Terlepas dari koneksi apapun, hanya berdasarkan bakat dan kekuatan, hanya ada dua orang yang ia temui dalam beberapa tahun terakhir yang mampu membuatnya merasa sangat mengerikan dan berhati-hati ketika berada di sekitar mereka. Salah satunya adalah Jisuan, sedangkan yang lainnya adalah Luoli. Sekarang, dia harus menambahkan Wen Qingxuan ke daftar ini. Sebagai pilar iblis Meru besar melayang di belakang Mu Chen, tanda merah-merah menyala di permukaan tubuh raksasa itu. Energi tak terbatas yang tak terbatas terus memancar darinya, sebelum menuangkan ke tubuh Mu Chen lagi, memberinya tingkat kekuatan besar. Antara kamu dan Jisuan, aku ingin tahu siapa di antara kamu yang lebih tangguh. Tiba-tiba, Wen Qingxuan tertawa ketika tangannya yang seperti batu giok mengepalkan tombak perang emasnya dengan erat. Tidakkah kamu tahu setelah kamu mencoba? Jawab Mu Chen dengan nada acuh tak acuh saat tatapannya sedikit terkulai. Mendengar fluktuasi samar dan menit muncul dalam nada Mu Chen, senyum licik meringkuk di sudut mulut merah kecil Wen Qingxuan. Dari kelihatannya, benar-benar ada beberapa dendam dan keluhan yang mendalam antara Mu Chen dan Jisuan. Kalau begitu aku, Qingxuan, akan menerima undanganmu. Niat bertarung melonjak dalam mata indah Wen Qingxuan saat dia memberikan jawabannya. Kekuatan Mu Chen benar-benar memicu semangat kompetitif yang ada di hatinya. Dia tidak pernah sekalipun menganggap bahwa dia lebih lemah daripada pria manapun. Lebih jauh lagi, yang sebaliknya memiliki kekuatan melebihi kekuatannya adalah sesuatu yang sangat tidak disukai olehnya. Tombak Phoenix Surgawi. Cahaya keemasan tanpa batas meletus sekali lagi dari Wen Qingxuan. Dengan mengepalkan tangan seperti giok, tombak perang emas dengan ganas meninggalkan tangannya. Dengan ukuran yang membesar, ia tumbuh dengan ukuran raksasa sepanjang 100 meter. Saat cahaya keemasan menyembur darinya, itu berubah menjadi sinar spektakuler cahaya keemasan, menembak dengan kecepatan kilat ke arah Mu Chen dengan cara yang sombong dan tak tertandingi. Setelah melihat ini, tidak berani mengabaikan serangan yang masuk, Mu Chen memeluk ke arah udara di depannya. Menyebabkan pilar iblis Meru besar di belakangnya bergegas menuju langit. Dengan segera, energi yang tidak menyenangkan menyembunyikan langit dan menutupi bumi ketika mereka menyapu, bersiap untuk menghadapi serangan yang datang sekali lagi. Skri. Namun, sama seperti Mu Chen hendak mengambil tindakan sekali lagi, teriakan pedang yang jelas dan bergema terdengar di seluruh wilayah. Kilatan menyapu pandangan Mu Chen sebagai pedang panjang bayangan 100 meter memisahkan udara saat tiba-tiba melintas, muncul seketika di depan tombak perang emas, sebelum menabraknya. Ding! Suara logam yang jernih bergema saat Sword Aura dan Sphere Aura tersapu. Sosok ramping dan menggerakkan jiwa muncul tepat di atas pedang bayangan. Dengan mengangkat tangan seperti batu gioknya, arus pedang aura menyembur dari dalam, sangat menabrak tombak perang emas. Kekuatan-kekuatan yang sedang melonjak segera mengirim tombak perang emas terbang kembali. Melihat ini, Wen Qingxuan mengangkat alisnya, dan menggerakkan tangannya, yang menyebabkan tombak perang emas menyusut dengan cepat, sebelum kembali ke tangannya sebagai seberkas cahaya keemasan. Kapten Wen Qingxuan, jika kamu benar-benar ingin mengambil tindakan, izinkan aku menemani kamu. Berdiri tinggi di pedang bayangan raksasa, ekspresi dingin menutupi seluruh wajahnya yang indah, seperti porselen ketika dia berbicara. Menatap ke arah Wen Qingxuan, dia merentangkan kedua tangannya yang seperti batu giok, dan perlahan mengangkat pedang Dewa Luo. Detik berikutnya, inten pedang sengit mengejutkan mulai terpancar darinya. Luoli, dialah yang meminta aku untuk mengujinya. Tidakkah kamu mendengar apa yang dia katakan barusan? Melihat bahwa Luoli akan mengambil tindakan, senyum manis muncul di wajah Wen Qingxuan saat dia berkata dalam ketidakberdayaan. Terlepas dari jawabannya, dia secara bertahap mulai menahan energi spiritualnya yang tak terbatas, sementara niat bertarung dalam matanya yang indah mulai perlahan-lahan mundur. Melihat ini, Luoli mengepalkan tangannya, menyebabkan pedang Dewa Luo menembak kembali ke tangannya. Melihat Wen Qingxuan dengan ekspresi agak tak berdaya, dia menjawab, Kapten Wen Qingxuan, kami tidak punya niat untuk memusuhi kamu dan kelompok kamu. Karena itu, tolong jangan membuat masalah lagi. Petik 2. Baik. Petik 2. Memberikan senyum yang menyenangkan, Wen Qingxuan mengangguk, sebelum menembak ke arah Luoli dan berkata, namun, aku tidak suka cara kamu memanggil aku sudah mencari kamu sejak lama. Karena itu, kamu harus memanggil aku Qingxuan. Petik 2. Melihat senyum ramah melanda wajah Wen Qingxuan, Luoli sedikit ragu-ragu. Namun demikian, dia mengangguk sekali ketika menjawab, oke.
Petik 2. Melihat bahwa Wen Qingxuan telah menahan niat bertarungnya, Mu Chen juga menembak ke arah Luo Li. Mendengar nada yang sangat intim yang digunakan Wen Qingxuan dalam pidatonya terhadap Luo Li, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya saat dia berpikir, jika itu laki-laki, aku akan segera memeluk pilar iblis Meru besar dan mengirimnya menghancurkan. Kapten Mu Chen, aku hanya ingin menguji kekuatan kamu, kamu tidak akan keberatan dengan tindakan aku sebelumnya, kan? Senyum yang murah hati dan memikat muncul di wajah Wen Qingxuan saat dia berkata sambil melihat ke arah Mu Chen. Melihat wajah Wen Qingxuan yang luar biasa indah yang menyebabkan orang kehilangan napas, Mu Chen merasakan sedikit sakit berkembang di kepalanya. Gadis di depannya benar-benar terlalu merepotkan untuk dihadapi. Karakter seperti itu pada kecantikan seperti dia sudah berlebihan, namun dia terlalu sulit untuk ditangani. Di bawah mereka, Su Huang dan dua lainnya telah bergerak lebih dekat, wajah dan rambut mereka semua tertutup tanah dan kotoran. Sebelumnya, meskipun kolaborasi mereka ditekan ke keadaan tertekan oleh dua keindahan mirip bunga. Hei, kalian bertiga tidak baik, dibandingkan dengan kaptenmu, kalian bertiga terlalu banyak tertinggal. 4 anggota Wen Qingxuan juga telah menembak. Menempatkan kapak raksasanya di bahunya yang lembut dan memikat, gadis berambut emas melihat ke arah Su Huang dan dua lainnya sebelum melemparkan mulutnya. Menatap ke arah gadis-gadis yang tampaknya lembut dan lemah, dengan senyum mengerutkan bibir mereka dan lesung pipi kecil di wajah mereka yang menyenangkan, Su Huang dan dua lainnya tidak bisa menahan perasaan agak malu. Namun, ketiganya tahu betapa tangguh gadis-gadis muda yang lembut dan tenang itu, karena mereka dilemparkan dengan penuh semangat di sana-sini oleh mereka. Ekspresi tertekan menutupi wajah trio. Mereka berasumsi bahwa mereka dapat mengangkat alis dan membuat orang menahan napas setelah menerobos bencana tubuh manusia mereka. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa mereka tidak akan bisa berurusan dengan dua gadis yang lembut dan lembut. Mereka adalah kelompok yang menempati peringkat pertama. Kekuatan mereka secara keseluruhan lebih tinggi dari kita, kata Mu Chen sambil tersenyum saat dia menepuk pundak trio. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Huang dan dua lainnya adalah memberikan senyum pahit sambil menganggukkan kepala. Itu sebabnya Wen Qingxuan dan kelompoknya mampu menduduki dan mendominasi tempat pertama. Dengan kekuatan dan susunan seperti itu, mereka benar-benar sangat kuat dan kuat. Memalingkan kepalanya untuk melihat Wen Qingxuan, kerutan muncul di dahi Mu Chen saat ia bertanya, Kapten Wen Qingxuan, tepatnya apa alasan kamu datang untuk menemukan kami? Dengan mengedipkan jarinya, tombak perang emasnya lenyap dalam sekejap. Mengedipkan mata besarnya ke arah Mu Chen, Wen Qingxuan menjawab, 2 alasan. Yang pertama adalah datang dan melihat Luo Li, karena dia sangat membantu aku di jalan spiritual, sementara aku tidak punya kesempatan untuk berterima kasih padanya untuk itu. Adapun alasan kedua, aku ingin menemukan kamu untuk berkolaborasi. Secara alami, aku perlu menguji kekuatan kamu sebelum berkolaborasi. Petik 2. Berkolaborasi. Tanya Mu Chen ragu-ragu saat dia melihat ke arah Wen Qingxuan. Kuota Istana Kayu Suci. Melambaikan kunci rambut hitamnya di belakang telinganya, Wen Qingxuan memberikan jawabannya dengan cara yang dipermainkan. Jadi kalian semua juga datang ke sini untuk kuota ilahi, ya, kata Mu Chen dengan sedikit kerutan di wajahnya. Kamu terlalu berpikiran sempit. Dalam zaman kuno, Istana Kayu Ilahi adalah salah satu penguasa daerah dari benua yang hancur ini. Warisan yang ada dalam sisa mereka bukanlah sesuatu yang bisa kamu lahap sendiri. Wen Qingxuan memutar matanya ke arah Mu Chen, mengatakan, selain itu, kalian bukan satu-satunya yang mendapatkan kuota ilahi. Dari apa yang aku tahu, ada total 6 kuota ilahi. Kalian hanya mendapatkan salah satunya. Petik 2. Kelompok yang datang lebih awal untuk berurusan dengan kalian berasal dari Akademi Aliansi. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang mereka, bukan? Petik 2. Iya, jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Merasa ragu, dia bertanya, ada apa dengan itu? Secara sederhana, mereka adalah aliansi, jawab Wen Qingxuan sambil tersenyum. Mereka adalah aliansi yang dibentuk oleh kelompok-kelompok akademi spiritual. Meskipun kelompok-kelompok dari akademi spiritual itu secara alami bukan lawan kami dalam duel 1 lawan 1, setelah reorganisasi dalam aliansi mereka, kekuatan mereka telah menjadi sangat tirani. Petik 2. Reorganisasi. Ya, misalnya, mereka akan membagi kelompok mereka sebelum mengumpulkan semua ahli mereka bersama-sama. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen bertanya dengan kaget, apakah itu mungkin?
Bukankah itu melanggar aturan? Petik 2. Tidak ada yang tidak sesuai dengan aturan. Hanya saja kelompok-kelompok yang direorganisasi tidak dapat memasuki pertandingan final, itu saja. Secara alami, pada saat itu, yang perlu mereka lakukan adalah membentuk kelompok asli mereka sekali lagi. Namun, pada saat itu, setelah mendapatkan berbagai manfaat dari benua Sateret, kekuatan mereka akan jauh lebih besar dari sebelumnya, jawab Wen Qingxuan. Karena itu, meskipun kalian tidak terlalu buruk, kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan kelompokmu sendiri untuk melawan seluruh aliansi, kan? Mendengar jawabannya, lipatan tebal muncul di dahi Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi turnamen akademi spiritual besar akan memiliki perubahan seperti itu selama isolasi mereka hanya 20 hari lebih. Dikatakan bahwa aliansi akademi juga telah memperoleh kuota ilahi. Karena itu, pada saat itu, ketika kamu memasuki Divine Wood Palace, kamu pasti akan bertemu mereka. Aku percaya bahwa jika kita berkolaborasi, itu akan sangat bermanfaat bagi kalian, kata Wen Qingxuan dengan mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi keyakinan. Detik berikutnya, dia melemparkan sepasang mata yang cerah dan indah ke arah Mu Chen. Jadi, bagaimana menurutmu, rival cinta? Jadi, bagaimana menurutmu? Mendengar suara Wen Qingxuan yang jelas dan menyenangkan, Mu Chen tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Mengikuti waktu yang berlalu, turnamen akademi spiritual besar saat ini mulai bersiap, dengan berbagai kelompok kuat secara bertahap mulai muncul ke permukaan. Kekuatan kelompok-kelompok itu tidak akan kalah dengan mereka yang berasal dari 5 akademi besar. Ini adalah sesuatu yang dialami Mu Chen sebelumnya, dengan contoh adalah Zen King, yang kelompoknya tidak lebih lemah dari kelompok Xiahou. Selain itu, jelas bahwa situasi seperti penampilan Zen King dan kelompoknya tidak akan menjadi satu kali. Mungkin ada lebih banyak lagi kelompok serupa yang hadir dalam kegelapan. Meskipun Mu Chen yakin tentang dirinya sendiri, dia tidak buta. Seperti apa yang dikatakan Wen Qingxuan, sangat sulit untuk hanya mengandalkan kekuatan kelompoknya untuk melawan aliansi yang dibentuk oleh banyak kelompok. Ada banyak sisa-sisa besar dan kecil yang tersembunyi di dalam fragmen benua yang hancur ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa kelompok yang tidak terlalu berasumsi tidak akan mendapat peluang besar, dan membedakan diri mereka dengan peningkatan kekuatan mereka secara drastis. Terlebih lagi, sampai sekarang, kelompok Mu Chen saat ini dalam fase kekuatan yang bisa dikatakan maju dengan cepat. Mayoritas absolut dari orang-orang yang dapat berpartisipasi adalah dari Heavenly Completion Stage. Setelah tahap penyelesaian surgawi akan menjadi 3 bencana sovereign. Ini adalah fase unik di mana seseorang tidak perlu banyak akumulasi budidaya pahit untuk maju. Itu karena kesengsaraan itu sendiri adalah bentuk penempaan. Selama seseorang dapat melewati mereka, kekuatan seseorang akan sangat meningkat dan meningkat. Oleh karena itu, dengan bantuan dari banyak sisa-sisa kuno yang hadir di benua Sateret ini, mayoritas absolut dari orang-orang yang hadir di sini akan memperoleh kemajuan besar dalam waktu singkat yang akan mereka habiskan di sini. Dalam fase transformasi besar ini, siapapun yang dapat menangkap peluang yang tepat akan dapat memperoleh kemajuan kekuatan terbesar dari seluruh kelompok mereka, yang memungkinkan mereka berjalan di garis depan semua orang yang hadir di benua Sateret ini. Ini adalah alasan mengapa Mu Chen telah menempatkan begitu penting pada sisa-sisa kuno istana kayu ilahi. Meskipun ada banyak sisa-sisa kuno lainnya yang tersembunyi di dalam benua Sateret, seharusnya tidak banyak yang mampu menyaingi apa yang disimpan oleh Divine Wood Palace. Karena itu, selama mereka dapat memasuki sisa-sisa kuno ini, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya dan kelompoknya. Namun, itu karena sisa-sisa istana kayu ilahi ini yang begitu sempurna sehingga secara alami akan ada banyak kelompok berduyun-duyun menuju ke sana, dengan kelompok yang benar-benar kuat di antara barisan mereka. Pada saat itu, pertempuran yang akan dilancarkan benar-benar tidak dapat ditandingi oleh mereka di masa lalu. Oleh karena itu, pada saat itu, jika mereka dapat berkolaborasi dengan kelompok seperti Wen Qingxuan, itu akan dianggap sebagai skenario paling sempurna untuk Mu Chen dan kelompoknya. Mengapa kamu menemukan kami untuk ini? Mu Chen bertanya sambil melihat ke arah Wen Qingxuan. Dari permukaan, dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin menemukan kelompok untuk diajak berkolaborasi, jelas akan ada beberapa kelompok yang lebih baik untuk dipilih. Namun, dia telah memutuskan untuk menemukan mereka pada akhirnya, sesuatu yang menyebabkan sedikit keraguan muncul dalam hati Mu Chen. Itu karena aku percaya pada Luo Li,
jawab Wen Qingxuan dengan senyum manis saat dia melihat ke arah Mu Chen. Senyum cerah dan indah muncul di wajahnya yang indah, seputih salju ketika dia berkata dengan cara menggoda, "Mungkinkah Kapten Mu Chen mengira aku telah jatuh cinta padanya?" Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa malu. Dia tidak akan tertipu oleh klaimnya bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Lebih jauh lagi, sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang gadis yang sangat keras kepala seperti dia akan berubah pikiran untuk seorang pria. Luo Li telah membantu aku sebelumnya. Mungkin itu kebetulan dia. Namun, aku tidak dapat tidak membalas budi ini. Aku jelas tentang kekuatan Luo Li. Adapun kamu, menembak tatapan ukuran di sekitar tubuh Mu Chen dengan matanya yang indah. Wen Qingxuan sedikit mengangkat bibir merahnya sebelum berkata, "Dari pertukaran kami sebelumnya, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Karena itu, dapat dianggap bahwa kami tidak mengalami kerugian datang ke sini untuk berkolaborasi dengan kamu." Petik 2. Aku benar-benar merasa terhormat, jawab Mu Chen dengan nada tidak senang saat dia menggelengkan kepalanya. Wen Qingxuan ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Aku tidak suka berkolaborasi dengan kalian. Karena itu, jika kamu mengatakan bahwa kamu merasa terhormat, sungguh suatu kehormatan untuk melakukannya, kata Wen Qingxuan dengan sungguh-sungguh ketika dia menganggukkan kepalanya, terdengar sangat mengesankan saat dia melakukannya. Ini menyebabkan Mu Chen menjadi terdiam. Melihat Mu Chen muncul seolah-olah dia menabrak dinding, Luo Li tidak bisa menahan tawa lembut. "Baik, aku setuju untuk berkolaborasi," jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Berbalik, dia menunjuk ke arah Su Huang dan dua lainnya dan berkata, "Ini adalah anggota kelompok aku, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Mereka baru saja menerobos bencana tubuh manusia mereka." Petik 2. Memotret sekilas pada trio, Wen Qingxuan menarik pandangannya dalam sekejap, sebelum menganggukkan kepalanya dengan cara yang tidak menekankan. Melihat sikapnya terhadap mereka, Su Huang dan dua lainnya tidak bisa menahan tawa di hati mereka, tetapi tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di wajah mereka. Meskipun gadis di hadapan mereka seindah Luo Li, sepasang mata yang indah seperti Phoenix itu tampaknya selalu memiliki lebih dari cukup perasaan perambahan. Jika orang atau hal-hal yang tidak menarik minatnya, kesunyian dan senyum tipisnya lebih dari cukup untuk membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Hanya pada saat ini mereka mengerti persis betapa mudahnya untuk mendekati Luo Li, yang selalu tampak diam dan hanya akan mengungkapkan senyum lembut di hadapan Mu Chen. Mereka Lir dan Piner, mereka kembar identik. Jika mereka berkolaborasi, bahkan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka tidak akan dapat melarikan diri dari tangan mereka, kata Wen Qingxuan sambil menunjuk ke arah dua gadis muda yang manis dan menggerakkan jiwa yang tampaknya terputus dari hal yang sama, cetakan. Ini Xiuling. Jangan meremehkannya. Apa yang dia kembangkan adalah seni spiritual dewa tingkat tinggi berbasis kekuatan. Selanjutnya, setelah menumbuhkan seni spiritual tier dewa penyempurnaan tubuh, ketika dia bersalaman dengan seorang ahli yang telah melewati bencana energi spiritualnya, dia mengirim orang yang mencoba menggodanya itu dibor langsung ke gunung dengan satu pukulan. "Selain kamu dan Luo Li, tidak ada seorang pun di kelompokmu yang cocok dengannya," kata Wen Qingxuan sambil tersenyum ketika dia menunjuk ke gadis muda berambut emas. Gadis muda berambut emas dengan nama Xiuling menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen dan Luo Li, sebelum mengirim pandangan samar dan acuh tak acuh ke arah Su Huang yang tampak malu-malu, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Ini Anya. Dia adalah wanita muda yang kaya, dan Tuhan tahu berapa banyak item spiritual yang dibawa olehnya. Ingin mengalahkannya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, kata Wen Qingxuan sambil menunjuk ke gadis muda yang pendiam dan berpenampilan akhir. Anya mengirim senyum agak malu ke arah Mu Chen dan kelompoknya, menyebabkan lesung pipit kecil muncul di wajahnya yang menyenangkan, memberinya tampilan yang sangat murni. Selain itu, mereka dapat mencoba bencana energi spiritual mereka, tambah Wen Qingxuan. Mendengar poin terakhir ini, Mu Chen tidak bisa menahan napas dalam kekaguman, sambil menganggukkan kepalanya. Itu sebabnya Wen Qingxuan dan kelompoknya mampu menduduki dan mendominasi tempat pertama di peringkat. Dengan susunan seperti itu, satu-satunya kata yang bisa digunakan untuk menggambarkannya adalah tirani. Gadis-gadis ini terlihat lemah dan lemah, namun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Menghadapi kelompok tiran seperti itu, jika kelompoknya mengambil tindakan,
Mu Chen merasa bahwa mereka tidak akan bisa melihat sekilas kemenangan, lagi pula, perbedaan kekuatan mereka agak jelas. Satu-satunya orang dalam kelompoknya yang bisa berdiri di puncak adalah dia dan Luoli. Jika lawan mereka mampu menahan dan menghalangi mereka berdua, Su Huang dan dua lainnya akan dengan cepat jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, ini adalah alasan utama mengapa Mu Chen harus memberikan segalanya untuk melawan sisa-sisa kuno. Sampai sekarang, mereka mewakili Akademi Spiritual Surga Utara, setelah semua, dan tidak berjuang untuk diri mereka sendiri. Tidak hanya dia harus mempertimbangkan untuk dirinya sendiri, dia juga perlu mempertimbangkan Su Huang dan dua lainnya. Jika tidak, mereka pasti akan sangat dirugikan dalam pertandingan final. Bagaimana denganmu? Tanya Mu Chen sambil tersenyum ke arah Wen Qingxuan. Dari kelihatannya, kultivasi Wen Qingxuan tampaknya dari bencana energi spiritual. Namun, Mu Chen samar-samar bisa melihat beberapa fluktuasi berbahaya yang datang darinya. Jelas, dia menyembunyikan banyak hal dari mereka. Senyum licik muncul di wajah Wen Qingxuan saat dia menjawab, jika kamu bersedia berbagi rahasia dengan aku akan mempertimbangkan untuk melakukannya untuk aku. Petik 2. Rahasia apa yang aku miliki? Tanya Mu Chen sambil sedikit menyipitkan matanya. Aku bisa merasakan perasaan unik yang datang dari tubuhmu, itu sangat kuat. Namun, tampaknya dalam kondisi tidur nyenyak, jawab Wen Qingxuan dengan senyum tipis saat dia mengarahkan matanya yang memikat dan indah ke arah Mu Chen. Mendengar jawabannya, saat dingin bergetar di hati Mu Chen. Tidur nyenyak, apakah dia berbicara tentang Nine Nether? Benar-benar tingkat penginderaan yang menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang seusia dengannya yang bisa merasakan 9 neter di tengah-tengah transformasi dirinya. Memang, Wen Qingxuan-nya tidak sederhana. Sepertinya kamu tidak mau, iya. Sudahlah, aku juga berbohong padamu. Bahkan jika kamu memberitahu aku rahasianya, aku tidak akan mau memberitahu kamu rahasianya, kata Wen Qingxuan dengan lambaian tangannya. Melihat ke arah Luoli, dia berkata sambil menyeringai, aku akan bersedia jika itu adalah Luoli. Luoli, apakah kamu ingin tahu? Petik 2. Mendengar itu, Luoli hanya tersenyum tipis, dan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Petik 2. Apakah dia menceritakan rahasianya kepada kamu? Tanya Wen Qingxuan dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Menatap Mu Chen dengan matanya yang bening, seperti kaca, Luoli menjawab dengan senyum tipis, dia secara alami akan memberitahuku yang bisa disebutkan. Selanjutnya, aku percaya padanya. Petik 2. Mu Chen menatap Wen Qingxuan dengan sedih. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasa seolah-olah dia mencoba memicu ketidakharmonisan antara hubungannya dengan Luoli. Namun, hubungan mereka stabil seperti landasan dan tidak mudah digerakkan atau diguncang oleh upaya tersebut. Luoli, kamu benar-benar pandai memahami orang, aku sangat suka itu. Sinar kemegahan memancar dari mata Phoenix seperti Wen Qingxuan. Tidak dapat mengendalikan dirinya, dia mendekati Luoli, sebelum memegang tangan ramping yang terakhir dengan intim, sambil berkata dengan tawa yang memikat, mengapa tidak membuang sekelompok pria bau ini dan pergi bersama kami? Kami pasti akan bisa menjadi juara turnamen Akademi Spiritual hebat ini. Petik 2. Terlepas dari temperamen mereka yang berbeda, ketika dua wajah yang mampu menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa bersatu, mereka membentuk pemandangan yang sangat menarik yang menyebabkan Su Huang dan dua lainnya diam-diam menelan air liur mereka. Namun, tatapan Mu Chen dikirim ke Wen Qingxuan muncul agak aneh dan aneh. Meskipun Wen Qingxuan muncul seperti sedang bermain dan menggoda, entah bagaimana, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Merasakan tatapan Mu Chen, Wen Qingxuan tampaknya tidak peduli sedikit pun saat dia berpegangan pada tangan Luoli yang ramping dan lembut. Namun, sementara pada sudut yang Luoli tidak bisa lihat, dia mengangkat alisnya agak provokatif ke arahnya sebelum sedikit membuka mulutnya. Melihat ini, mata Mu Chen tumbuh terbuka lebar, karena dia bisa menguraikan kata-kata yang keluar dari bibir kecil Wen Qingxuan yang memikat. Aku akan menjadikan Luoli milikku. Bertemu klan Dewa Darah lagi. Kata-kata Wen Qingxuan telah dengan jelas telah menyebabkan hati Mu Chen bergetar hebat, dengan tatapan yang dia kirimkan ke mantan berubah agak aneh. Dia akhirnya mengerti asal dari perasaan aneh yang dia alami. Dari nada dan cara kata-kata Wen Qingxuan, dia jelas memiliki pemikiran khusus terhadap Luoli. Tampaknya ada saingan khusus dalam cinta bermunculan.
melihat tatapan aneh Mu Chen, Wen Qingxuan menunjukkan tidak sedikit pun tersinggung. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyum memikat dan membangkitkan semangat ke arahnya. Senyum ini memiliki pesona yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara, menyebabkan Mu Chen mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Wanita cantik, mengapa kamu ingin menempuh jalan ini? Wen Qingxuan memegang tangan Luoli dengan percaya diri dan alami. Karena sangat dekat dengan Luoli, figur-figur indah dari dua gadis itu tampaknya ditempel bersama, jelas menunjukkan keintiman yang ekstrim di antara mereka. Luoli juga merasa sedikit terperangah oleh keintiman yang ditunjukkan oleh Wen Qingxuan. Namun demikian, dia jelas tidak memikirkan ide-ide aneh dari ini. Karena itu, meski sedikit tidak nyaman, dia tidak menolak keintiman ini. Dia tidak memiliki kekurangan pandangan yang menguntungkan terhadap Wen Qingxuan, karena yang terakhir juga luar biasa, sementara memiliki karakter yang sangat bebas dan tidak dibatasi. Ciri-ciri ini sangat sulit ditemukan pada gadis-gadis biasa. Namun, meskipun Luoli tidak keberatan, Mu Chen merasa cemburu dan iri dalam dirinya. Dengan batuk kering, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan putih salju Luoli, sebelum menariknya pergi. Melangkah ke depan, dia memisahkan Luoli dari Wen Qingxuan, sebelum berkata sambil tersenyum, "Kapten Wen Qingxuan, kapan kita bertindak?" Melihat Mu Chen menerobos masuk, Wen Qingxuan tidak bisa membantu memutar matanya ke arahnya. Memutar-mutar seikat rambutnya di tangannya, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Tentu saja, secepat mungkin." Sampai sekarang, keenam kuota ilahi telah mendarat di tangan orang-orang, dan mereka juga harus tahu tentang lokasi istana kayu ilahi. Karena itu, mereka akan menuju ke sana dengan kekuatan penuh. Sisa-sisa istana kayu ilahi ini tidak seperti sisa-sisa yang biasa. Ada beberapa warisan di dalamnya. Selama kamu mendapatkan salah satunya, itu akan membuat kekuatan grup kamu meningkat secara drastis. Karena itu, tidak ada orang yang mau menyerah pada kesempatan seperti itu. Petik 2. Sedikit menganggukkan kepalanya, Mu Chen bergumam, dari 5 kuota ilahi lainnya, di mana tangan mereka mendarat. Menurut apa yang aku tahu, aliansi akademi harus memiliki satu, sedangkan orang-orang dari Akademi Saint Spiritual dan Akademi Martial Spiritual masing-masing mendapatkan satu, karena untuk tersisa 2, aku tidak terlalu yakin. Namun, mengenai orang-orang yang dapat memperoleh dan berpegang pada kuota ilahi itu, aku percaya bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa orang-orang itu tidak memiliki tingkat kekuatan yang memadai. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang akan bertarung untuk sisa-sisa istana kayu suci secara alami akan lebih kuat. Petik 2. Mengangkat matanya yang seperti Phoenix untuk melihat ke kejauhan, Wen Qingxuan melanjutkan berbicara, turnamen akademi spiritual hebat telah mulai memasuki fase panasnya. Kelompok-kelompok kuat yang bersembunyi di kegelapan semuanya mulai mengungkapkan diri mereka secara berturut-turut. Turnamen akademi spiritual besar kali ini bahkan lebih keras dari sebelumnya karena Tuhan tahu berapa banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi yang ada dalam turnamen ini. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan mutlak dalam mencapai kejuaraan. Jika tidak, aku tidak akan menemukan kalian untuk berkolaborasi. Petik 2. Ada 4 pemimpin di dalam aliansi akademi, di antaranya, 3 dari mereka diketahui oleh aku. Masing-masing dari mereka cukup kuat dan tidak mudah dihadapi. Selain itu, mereka semua memiliki hasil pertempuran yang agak luar biasa, dengan bahkan para ahli bencana energi spiritual menderita kekalahan di tangan mereka. Petik 2. Mendengar kata-katanya, dahi Mu Chen segera bergerak. Mampu mengalahkan para ahli bencana energi spiritual, dari kelihatannya, 3 pemimpin aliansi akademi benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dalam fase turnamen akademi spiritual besar saat ini, para ahli bencana energi spiritual sudah mampu mendominasi perkelahian sendiri. Adapun orang-orang yang bahkan dapat mengalahkan mereka, ini menunjukkan tingkat puncak mereka. Masih ada satu pemimpin lagi. Tanya Mu Chen ragu. Tampaknya Wen Qingxuan hanya berbicara tentang 3 pemimpin yang disebutkan di atas. Ketua pimpinan aliansi akademi sangat misterius. Selanjutnya, dia adalah pencipta aliansi akademi ini, aku belum melihat wajah aslinya. Namun, karena dapat membiarkan ketiga kepala liar dan tidak dapat dipilih lainnya memilihnya sebagai kepala mereka, aku khawatir orang ini harus menjadi lawan yang tangguh untuk dihadapi, jawab Wen Qingxuan dengan sedikit cemberut. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk, ekspresinya berubah serius. Dari kelihatannya, masalah sisa-sisa istana kayu suci ini benar-benar tidak akan mudah.
Bahkan seseorang yang sombong seperti Wen Qingxuan tampak sangat waspada dan berhati-hati. Orang-orang dari Saint Spiritual Academy, apakah itu Jisuan dan kelompoknya? Tiba-tiba, mata Mu Chen sedikit melotot ketika dia melontarkan pertanyaan. Aku tidak terlalu yakin tentang ini, tetapi masing-masing dari 4 putra suci agung dari Akademi Spiritual Saint memimpin tim mereka sendiri. Dari mereka, ada 2 yang perlu diperhatikan, jawab Wen Qingxuan sambil melihat ke arah Mu Chen. Oh, Mu Chen tampak sangat tertarik saat dia mendengarkan. Jelas, informasi Wen Qingxuan jauh lebih akurat daripada mereka, untuk benar-benar bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang 4 Sans Agung Suci Saint Spiritual Academy. Dari permukaan, tidak ada pemisahan dari keempat putra suci agung. Namun, itu tidak benar, di antara keempatnya, putra suci besar Wang Zong tidak diragukan lagi yang terkuat. Adapun yang lainnya, itu adalah Jisuan. Dia adalah satu di antara 4 putra suci agung yang memiliki pengalaman paling sedikit. Namun, pada saat yang sama, dialah yang kedalamannya dalam dan tak terukur. Aku pikir kamu harus tahu tentang hal ini, kan? Jawab Wen Qingxuan. Anak suci besar Wang Zong, gumam Mu Chen saat matanya sedikit menyipit. Dia telah bersilangkan tangan dengan salah satu dari 4 putra suci, Xia Hou, bahkan menyebabkan cedera serius pada yang terakhir. Dari apa yang bisa dilihatnya, selain Jisuan, dia berasumsi bahwa putra suci lainnya seharusnya tidak jauh terpisah dalam kekuatan satu sama lain. Namun, setelah mendengar kata-kata itu dari Wen Qingxuan, dia harus lebih memperhatikan Wang Zong ini. Adapun kelompok Akademi Saint Spiritual yang akan muncul di Istana Kayu Ilahi, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa itu bisa menjadi Wang Zong atau Jisuan dalam kepemimpinan mereka, jawab Wen Qingxuan. Mendengar itu, Mu Chen sedikit mengangguk. Terlepas dari Wang Zong atau Jisuan, keduanya adalah lawan yang sangat sulit. Dari tampilannya, Istana Kayu Ilahi ini benar-benar akan menjadi sangat hidup. Keluarkan kuota ilahimu. Kita harus bergerak sekarang. Tidak ingin berbicara Lani Onger, Wen Qingxuan memandang ke arah Mu Chen dan berbicara. Tidak ragu-ragu, Mu Chen mengepalkan tangannya, menyebabkan plak kayu ilahi muncul di dalam. Mengaktifkan energi spiritualnya, plakat kayu divine langsung terpancar dengan sinar kecemerlangan hijau emerald. Setelah mulai bergetar perlahan, itu menunjuk ke arah barat laut. Northwest. Iya, melihat ke arah yang ditunjukkan, Wen Qingxuan mengangguk sedikit. Ayo pergi. Petik 2. Menyimpan plak kayu ilahi, Mu Chen memberikan gelombang besar tangannya, sebelum memimpin. Menembak keluar, ia berubah menjadi seberkas cahaya, dengan Luoli, Su Huang dan 2 lainnya segera mengikuti. Mari kita berangkat juga. Petik 2. Dengan senyum tipis, Wen Qingxuan memimpin, dan keluar ketika gadis-gadis muda yang cantik mengikuti di belakangnya. Fragmen benua hancur ini sangat luas. Meskipun itu hanya sebuah fragmen dari seluruh benua yang hancur, ukurannya tidak kalah dengan benua surga utara. Oleh karena itu, bahkan setelah menuju pada jalan mereka selama 5 hari berturut-turut, mereka masih tidak dapat mencapai lokasi yang ditunjukkan oleh plakat kayu ilahi. Namun, selama perjalanan 5 hari mereka, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan perubahan yang berangsur-angsur saat turnamen Akademi Spiritual Besar menggenjot klimaks. Sepanjang jalan, mereka telah melihat terlalu banyak perkelahian. Ada yang berskala besar dan kecil, dengan yang terbesar memiliki ratusan kelompok yang berusaha keluar dalam radius yang tampaknya menyebar lebih dari 1000 km. Fluktuasi energi spiritual yang merajalela bahkan menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Menghadapi pertengkaran itu, Mu Chen dan yang lainnya hanya mengamati dari sisi dengan sudut pandang yang terpisah, tidak mengganggu mereka saat menuju perjalanan mereka. Dia tidak memiliki sedikit pun pemikiran tentang kemungkinan mendapatkan jumlah poin sebesar itu karena dia tahu bahwa masih belum waktunya untuk mengambil tindakan hanya demi poin. Sementara Mu Chen tidak pergi untuk memprovokasi kelompok-kelompok itu, ada juga tidak ada kelompok yang keluar untuk memprovokasi mereka. Secara alami, alasan terbesar adalah karena Wen Qingxuan bepergian di samping mereka. Menghadapi kelompok tiran yang kuat yang ditempatkan pertama di turnamen Akademi Spiritual Besar, jelas tidak ada orang yang berani memprovokasi mereka dengan sembrono. Namun, Wen Qingxuan dan kelompoknya menarik terlalu banyak perhatian. Ketika mereka berjalan dengan lancar, 3 hari lagi berlalu dengan cepat. Akhirnya, Mu Chen dan sisanya sudah mendekati lokasi yang ditargetkan.
Itu karena Mu Chen bisa merasakan plak kayu ilahi di tangannya memancarkan sinar kecemerlangan yang semakin cerah. Samar-samar, dia juga bisa merasakannya secara bertahap menjadi hangat. Tanda-tanda ini semua menunjuk pada fakta bahwa mereka mulai mendekati sisa-sisa asli dari Divine Wood Palace. Sisa-sisa istana kayu ilahi sangat mungkin di pegunungan kuno 2000 km jauhnya dari kita. Petik 2. Berdiri di puncak gunung, Mu Chen memegang plak kayu ilahi saat dia mengatakan itu. Melihat ke arah cakrawala ke arah barat laut, dia berkata sambil tersenyum, menurut kecepatan yang kita tempuh, kita seharusnya bisa sampai di sana besok. Petik 2. Ini harus dianggap sebagai lokasi pusat fragmen benua Sateret, kata Luoli dengan suara lembut saat dia mengamati sekeliling dengan mata indahnya. Kelompok-kelompok yang muncul di sini semakin kuat, aku percaya bahwa lokasi di mana sisa-sisa istana ilahi kayu telah menarik banyak kelompok untuk berkumpul di lokasinya. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Sepanjang jalan, mereka telah melihat beberapa kelompok yang menuju ke arah yang sama dengan mereka. Jelas, lokasi sisa-sisa istana kayu suci sudah terungkap oleh orang lain. Ini berarti bahwa ketika tiba saatnya untuk memanen harta yang ada di dalamnya, itu jelas akan semakin kacau. Seharusnya ada basis transaksi yang terletak 500 km di depan kita. Kami mungkin bisa berhenti sementara di sana. Basis transaksi ini harus menjadi yang terbesar dalam radius puluhan ribu kilometer. Akan ada banyak kelompok berkumpul di sana, dengan beberapa hal baik asli hadir di sana, terutama beberapa pil roh kombat. Aku pikir kita perlu beberapa dari itu, kata Wen Qingxuan sambil melihat ke kejauhan. Pil roh tempur, itu terlalu mewah, jawab Mu Chen sambil menggosok hidungnya. Pil roh yang mampu meningkatkan kekuatan tempur seseorang atau meningkatkan pemulihan energi spiritual itu sangat mahal. Ingin menukar mereka benar-benar membutuhkan harga selangit. Dia benar-benar ingin memperoleh beberapa dari mereka. Namun, mereka benar-benar barang mewah. Hal-hal yang tidak sembarang orang mampu. Seolah aku memintamu untuk membayar, kata Wen Qingxuan sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Melanjutkan untuk mengabaikannya, dengan pergeseran dari sosoknya yang indah, dia memimpin dan melepaskan tembakan. Tak berdaya mengangkat bahu, Mu Chen membawa sisanya saat mereka mengejarnya. 500 km tidak akan memakan banyak waktu untuk Mu Chen dan sisanya. Ketika gunung demi gunung ditembak di bawah kaki mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kejauhan di depan mereka. Mengangkat kepala mereka bisa melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melewatinya, akhirnya mendarat di tanah di kejauhan langit. Hadir di daerah ini adalah kota yang agak besar yang jelas muncul belum lama ini, diam-diam duduk di tanah. Tepat di kota inilah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu telah mendarat. Jelas, ini seharusnya menjadi apa yang disebut basis transaksi yang telah dibicarakan oleh Wen Qingxuan. Melihat kota kecil yang mewah, rasa ingin tahu sedikit meningkat dalam diri Mu Chen, sebelum dia akan memimpin semua orang turun dengan lambaian tangannya. Namun, saat dia bergerak, dia menemukan bahwa Luoli tiba-tiba terhenti. Pada saat ini, niat dingin yang samar muncul dari wajahnya yang cantik dan tersenyum tipis. Melangkah di depan Mu Chen, tatapan dingin Luoli melesat menuju puncak gunung di kejauhan. Selusin sosok samar terlihat saat Mu Chen melemparkan pandangannya, menyebabkan kerutan muncul di dahinya. Tampaknya ada 2 atau 3 kelompok yang hadir di sana, dengan orang-orang itu tampak sangat asing. Namun, jubah berwarna merah darah dikenakan oleh masing-masing dan setiap dari mereka, menyebabkan mereka tampak sangat mencolok dan mencolok. Fluktuasi yang menyebabkan Mu Chen merasa agak tidak nyaman memancar dari mereka. Ada apa? Tanya Wen Qingxuan dengan suara lembut, setelah juga memperhatikan kelompok berpakaian jubah darah yang tampaknya juga melihat ke arah mereka. Perlahan mengepalkan pedang Dewa Luo-nya dengan erat, Luoli memandang ke arah Mu Chen, sebelum menjawab dengan lambat, mereka adalah orang-orang dari klan Dewa Darah. Petik 2. Mendengar jawabannya, mata Mu Chen langsung menyipit. Salah satu dari 4 klan Dewa Dunia Surga Barat, klan Dewa Darah. Dia tidak pernah berharap mereka bahkan mengirim orang ke turnamen akademi spiritual besar, apakah mereka bertujuan untuk Luoli.